Halo, selamat berjumpa kembali. Sekarang kita dihadapkan pada banyak pilihan uang dalam berbagai macam bentuk. Ada uang kertas, ada GoPay, ada kartu tol, bahkan ada uang kripto. Di antara bentuk uang tersebut, ada yang menggunakan teknologi digital. Tahukah kalian bagaimana teknologi digital berperan dalam evolusi uang? Pada video bagian pertama ini, marilah kita bahas terlebih dahulu mengenai sejarah awal munculnya uang. Uang adalah apapun yang berfungsi sebagai yang pertama, penyimpan nilai. Artinya, nilai uang dapat disimpan dan digunakan di waktu yang akan datang. Yang kedua, satuan hitung. Artinya, uang memiliki satuan untuk menunjukkan besaran harga. Yang ketiga, media pertukaran. Artinya, uang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam aktivitas jual beli atau transaksi. Uang yang kita kenal sekarang telah mengalami evolusi yang panjang sejak uang komoditas hingga kini ada uang kripto. Yang pertama, barter. Zaman dahulu, pertukaran dilakukan tanpa menggunakan uang atau disebut barter. Aktivitas barter diperkirakan telah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Pada sistem barter, orang melakukan pertukaran secara langsung. Misalnya, orang yang memiliki ikan dengan orang yang memiliki pisang. Jika mereka sepakat, maka pertukaran dapat dilakukan secara langsung. Kegagalan barter. Tetapi dalam pertukaran, orang harus mencari orang lain yang memiliki barang yang sesuai dan bersedia bertukar. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka pertukaran tidak terjadi. Contohnya, orang yang memiliki ikan ingin menukarkan barangnya dengan pisang. Tetapi, orang yang memiliki pisang ingin menukarkan barangnya dengan ayam. Pada kondisi ini, pertukaran tidak terjadi. Uang komoditas. Untuk memudahkan pertukaran, orang mencari komoditas yang dapat diterima sebagai alat pembayaran. Pada masa lalu, ada beberapa komoditas yang digunakan sebagai alat pembayaran, seperti binatang ternak, teh, kulit binatang, tembakau, biji coklat, garam, sutra, dan sebagainya. Dengan adanya uang, proses jual beli dapat dilakukan tanpa perlu mencari orang yang ingin menukarkan barangnya dengan barang tertentu yang akan dipertukarkan. Contoh, pemilik ikan tadi dapat membeli pisang dibayar dengan kulit binatang. Selanjutnya, si penjual pisang dapat membeli ayam dibayar dengan kulit binatang tersebut. Uang memudahkan proses pertukaran. Namun, uang komoditas memiliki kelemahan antara lain masalah penyimpanan komoditas tersebut dalam jangka waktu lama, akurasi nilai komoditas untuk mengukur harga, dan kesulitan membagi komoditas menjadi nilai yang lebih kecil. Uang logam. Selanjutnya, uang komoditas berevolusi menjadi uang logam. Uang logam adalah uang yang terbuat dari logam mulia seperti emas, perak, dan perunggu. Penggunaan uang logam mulia diperkirakan dimulai antara 1000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Beberapa uang logam mulia tertua ditemukan antara lain di Turki, Persia,
Romawi, dan Yunani. Kesulitan uang logam adalah uang logam berat untuk dibawa terutama jika melakukan pembelian dengan nilai besar seperti membeli tanah atau rumah. Selain berat, uang logam dalam jumlah besar juga rawan pencurian. Selanjutnya, uang kertas. Uang kertas pertama muncul di Cina pada era dinasti Tang, sekitar abad ke-7 Masehi. Namun, Cina sempat menghentikan penggunaan uang kertas pada tahun 1455 setelah mengalami inflasi yang tinggi. Uang kertas mulai populer di Eropa dan Amerika pada sekitar abad ke-17. Pada awalnya, uang kertas di-backup oleh emas, di mana nilai uang disetarakan dan dapat ditukarkan dengan emas dalam jumlah yang sesuai. Dalam perkembangannya, uang kertas tidak lagi di-backup oleh emas, namun memiliki legalitas sebagai alat tukar yang sah yang dijamin pemerintah. Uang kertas jenis ini disebut dengan uang fiat. Ini adalah gambar uang kertas dari berbagai negara di dunia. Pada masa penggunaan uang kertas ini, muncul lembaga keuangan yaitu bank. Sejak itu, masyarakat mulai menyimpan uang mereka di bank. Masyarakat yang hendak menyimpan uang harus membuka rekening atau akun dan memiliki nomor akun. Dalam akun tercatat transaksi yang terdiri dari 3 komponen, yaitu pemasukan, pengeluaran, dan saldo. Catatan transaksi dari akun nasabah disimpan dalam buku tabungan yang dipegang oleh nasabah dan ledger yang dipegang oleh bank. Ledger adalah buku besar yang berisi catatan semua transaksi dari semua nasabah bank. Selanjutnya, dengan meningkatnya aktivitas perbankan, muncul alat pembayaran cek. Cek adalah surat atau dokumen yang berisi perintah kepada bank untuk membayar sejumlah uang tertentu dari rekening nasabah kepada pembawa cek atau penerima yang dituju. Pembayaran dapat berupa uang tunai atau transfer dari rekening pembayar ke rekening penerima. Pembayaran dengan cek. Misalnya, seorang pembeli akan membayar transaksi dengan menggunakan cek. Pada saat transaksi, pembeli menuliskan tanggal, nama penerima pembayaran, dan jumlah uang yang dibayarkan. Kemudian ditandatangani. Cek tersebut diberikan ke penjual. Selanjutnya, penjual dapat menukarkan cek tersebut ke bank untuk menerima pembayaran. Pembayaran dapat diterima dalam bentuk uang tunai atau ditransfer ke rekening penjual. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, transfer uang mulai dilakukan secara elektronik dengan teknologi Electronic Fund Transfer atau EFT. Teknologi EFT merupakan perkembangan dari teknologi EDI atau Electronic Data Interchange, yaitu pertukaran data antar komputer secara otomatis. Teknologi EFT berkembang pada tahun 1960-an dengan munculnya mesin ATM. Selanjutnya, jaringan EFT tumbuh pesat digunakan dalam berbagai metode pembayaran. EFT dapat didefinisikan sebagai transfer uang dari satu akun ke akun lain secara elektronik tanpa memerlukan intervensi langsung dari pegawai bank.
Nah, teman-teman, itulah sejarah dan perkembangan bentuk uang. Teknologi digital mulai berperan dalam evolusi uang, terutama sejak dikembangkan teknologi EFT. Hingga kini, teknologi EFT merupakan tulang punggung metode transfer dalam aktivitas ekonomi. Dalam video selanjutnya, kita akan melihat bagaimana teknologi digital berperan lebih besar dalam evolusi uang. Sampai jumpa di video selanjutnya untuk pembahasan teknologi digital dalam evolusi uang.